Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Thumma alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, wasini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ila akhir al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'tu. Bapak dan ibu-ibu, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Saya nje sehat, kemudian apa lagi? Sempat, apa lagi? Bahagia. Terlihat dari wajah-wajah berbahagia ini ya. Meskipun punya utang enggak? Kenapa? Alhamdulillah, yang paling penting kita semua ini selalu dianugerahkan hidayah oleh Allah sebagai nikmat yang paling tinggi dalam bentuk ketetapan iman, keterpautan kita dengan Allah, sehingga dengan modal tersebut kita semua bersama-sama menuju Masjid Al-Hidayah 4 ini dengan keadaan-keadaan yang tadi telah disebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melimpahkan berbagai macam kenikmatan darinya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Gading, seluruh jajaran pimpinan ranting Aisyah Gading, Angkatan Muda Muhammadiyah ranting Gading, Korps Mubalik Muhammadiyah Gading yang nampaknya jaketnya baru. Oh. Baru dipakai.
Kebetulan di Depok ada juga Pak Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok. Ya, Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Depok, dan saat ini sedang berlangsung pelatihan kader mubalik angkatan ketiga kalau tidak salah, angkatan ketiga atau angkatan keempat, dan setiap Sabtu dan Ahad mereka bermalam. Angkatan ketiga, alhamdulillah. Kemudian Korps Mubalik, angkatan muda Kokam, ya saya lupa, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah PRM Gading, yang terdiri dari Kokam dan Kokamwati. Saya sebut Kokamwati karena yang berseragam ternyata bukan hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan, maka saya sebut Kokamwati. Dan itu penting, strategis di masa kini. Ya memang Kokam lahirnya di masa Gestapo ya Bapak, G30S PKI. Ya, jadi Kokam itu lahirnya melalui peristiwa tersebut. Ya, dan kita anggap sebagai paramiliternya Muhammadiyah. Ya, berarti kalau bicara intelnya Muhammadiyah, bukan Indomie telur ya. Intelnya Muhammadiyah berarti kita tanya kepada Kokam. Yang beberapa waktu lalu saya ikut update baru Diksar. Ya, baru Diksar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bertambah banyak Kokam-Kokam yang ada di PRM Gading ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Takmir Masjid Al-Hidayah 4 Gading 4 ya, Gading 4, pimpinan ranting Muhammadiyah Gading, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya, para jamaah Majelis Taklim Thoriqatul Jannah, yang mudah-mudahan kita semua nanti bersama-sama masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk kedua kalinya berarti kalau bahasa Jawanya kaping pindo. Kaping kalih. Kalau pindo itu kasar sih. Sampun kaping kalih. Nah, gitu ya. Untuk kedua kalinya, bahkan mungkin ketiga kalinya. Untuk kedua kalinya belajar bersama dengan bapak-bapak ibu-ibu dalam bentuk berbagi apa yang telah diamanahkan Allah kepada saya. Sementara yang satu di masjid mana Pak Gianto kemarin? Baitur Rahman Gading 5, saya ikut sebagai jamaah. Ya, saya ikut sebagai jamaah untuk menyimak dan mendengarkan. Kalau tidak salah pengajiannya disampaikan oleh Ketua Majelis Tablik PDM, Dr. Andes Haji Zamari. Ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur silaturahim untuk ketiga kalinya. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahim ini Allah ridhoi, Allah jaga, yang harapannya silaturahim ini silaturahim karena thoriqah dengan bentuk jamak, artinya jalan-jalan ini ya, artinya setiap ikhtiar kita selain pengajian yang digerakkan oleh Majelis Tablik dan Korps Mubalik, ada Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, ada Angkatan Muda Muhammadiyah. Siapa saja yang kemudian berperan
dengan berbagai macam thariqah, jalan-jalan yang semuanya adalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya mengantarkan kita semua bersama-sama berjamaah dimasukkan sekali lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukankah itu yang memang dijadikan sebagai landasan ayat oleh Ki Haji Ahmad Dahlan di 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Muhammadiyah itu dilahirkan dengan landasan ayatnya adalah surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk mengadakan segolongan umat. Nah, Muhammadiyah memahaminya segolongan, sekumpulan orang menjadi satu gerakan. Lalu Ki Haji Ahmad Dahlan belajar dengan Budi Utomo agar gerakan ini menjadi tertib. Maka dibentuklah yang disebut dengan organisasi. Tapi Muhammadiyah tetap menyebut dirinya sebagai Al-Harakatu Al-Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah, yang di dalam golongan tersebut bersama-sama ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan orang untuk berbuat ma'ruf bersama-sama, Pak, tidak sendiri, boten piambak ya, akan tetapi berjamaah ya'muruna bil ma'ruf, ya, ya'muruna bil ma'ruf. Takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair dulu, ya, mengajak orang, da'a yad'u, berdakwah, mengajak untuk berbuat khair, kebaikan. Kemudian bersama-sama juga untuk mengajak orang berbuat ma'ruf. Lalu kemudian bersama-sama juga mencegah orang dari kemunkaran. Kenapa Bapak Ibu harus bersama-sama? Harus berjamaah. Boten piambak-piambak. Kenapa? Agar dakwah itu terasa lebih ringan. Kalau sendiri-sendiri menjadi berat. Agar dakwah itu bisa menjangkau semua kalangan dan semua peran. Itulah kenapa kalau di Muhammadiyah ada majelis tabliknya, ada ada majelis tarjihnya, ada majelis ekonominya, ada majelis hukum dan HAM, ada majelis apa lagi? Pemberdayaan umat, majelis pustaka, macam-macam. Dan semua itu adalah lahan dakwah. Dan bersama-sama harus dilakukan. Lalu kemudian wa ulaika humul muflihun. Setelah itu harapannya bersama-sama pula mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, kan kalau seandainya masuk surganya piambak-piambak, sendiri-sendiri, apa kalau bersama-sama apa nji? Sareng-sareng. Kalau masuk surganya sareng-sareng seperti ini kan membahagiakan, Tapi kalau piambak-piambak masuk surga memangnya tidak
sedih kalau masuk surga sendiri-sendiri. Nanti nggak ada temannya. Makanya masuk surga itu harus bersama. Maka kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita dahulu pernah diajarkan, nanti kalau mau ke akhirat, mau masuk surga melewati as-sirat. Apa as-sirat? Nyebut banyak jembatan. Jembatannya jembar nopo sempit? Wah, sempit mau jembar. Kalau sempit yang masuk surga berarti sedikit. Apalagi pelajarannya sirat itu seperti rambut dibelah 7. Walah piye kuwi. Padahal makna sebenarnya as-sirat dalam bahasa Arab itu jalan yang lebar, jalan sing jembar, ya, jalan yang lebar, sehingga harapannya kita bersama-sama bergandengan tangan untuk apa? Untuk masuk surga. Bahkan kalau ada di antara kita yang mungkin nanti terancam masuk neraka, pripun niku? Ya, jangan sampai ada jamaah thoriqatul jannah kok akhirnya thoriqatun nar. Jangan sampai ada jamaah yang kita semua berhimpun, berkumpul, berikhtiar untuk menggapai surga, kau masuknya ke neraka. Maka harusnya di antara kita saling membela. Nanti ada yang kemudian akan terancam neraka, bilang sama Allah, ya Allah, itu dulu waktu ngaji duduknya di samping saya. Nah gitu bapak ibu-ibu, saling bersaksi. Walaupun saat pengajian ngobrol terus, gak apa-apa ya Allah, yang penting sudah sampai di pengajian. Timbang dolanan HP terus nang omah. Mohon maaf kalau bahasa Jawanya kasar juga. Lebih baik datang ke masjid walaupun sambil ngobrol, walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Itu masih lebih baik daripada main HP terus di rumah. Ya, scroll. Wah, lihat-lihat status terus. Yang sampai jam 2 malam. Lupa tahajud, subuh naudzubillah min dzalik ya. Nah itu bapak ibu ya. Jadi kita harapannya semuanya berhimpun bersama-sama ya, saling menguatkan, saling memberikan persaksian, dan mudah-mudahan kita sekali lagi semuanya masuk surga, dijauhkan dari neraka. Dan bahkan mudah-mudahan masuk surganya tidak perlu melalui hisab dan mizan. Karena repot nanti hisab dan mizan. Karena memang ada beberapa karakter orang-orang yang tanpa melalui hisab dan mizan. Karena ketika sampai Allah sudah mengenali ini orang baik, langsung masuk surga. Wa ammal ladzina byaddut wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalid. Ada orang memang nanti yang kemudian ketika dihadapkan dengan mizan dan hisab, kata Allah ini nggak perlu dihisab dan dimizan, karena wajahnya sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah orang baik. Maka kemudian langsung masuk ke dalam jannahnya Allah ya, dan kemudian kekal di dalamnya. Meskipun ada juga yang sebaliknya bapak ibu-ibu, ada yang tidak dihisab, tidak dimizan, tidak ditimbang, tapi langsung masuk neraka. Naudzubillah. Ya, Allah langsung lihat, iki rasa diperiksa. Iki wes ketok eleke. Wes walah iki langsung mlebu. Malaikat Malik tolong jemput. Jemputnya wes kesuwen.
Rasa dijemput, tarik aja. Begitu, naudzubillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan hal tersebut, saya lupa sampai jam pinten jadi gini. Apa sampun rampung jadi? Berkaitan dengan hal tersebut, saya ingin menyampaikan terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Meskipun rasanya tidak cukup dibahas secara keseluruhan, karena hari akhir itu ada tahapan-tahapannya, ada fasenya. Fasenya dimulai dari alam barzakh atau alam kubur. Nanti masuk al-ba'ats, kebangkitan. Setelah itu al-hasyr, dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah itu dihisab, diperiksa. Setelah itu dimizan, ditimbang. Dan terakhir yang keenam al-jaza, dibalas. Untuk pagi ini kita membahas barzakh saja. Ya, saya paling penting karena belum ada hari kebangkitan. Barzakh itu kan orang-orang yang sudah meninggal kan masuk di barzakh, ya, yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hari akhir yang di dalamnya adalah barzakh? Ada barzakh. Yang pertama, alam akhirat atau yang disebut dengan hari akhir, al-yaum al-akhir adalah hari paling terakhir yang ditandai dengan al-qiyamah. Apa al-qiyamah? Kiamat. Ya, kiamatnya nanti dibagi menjadi dua, ada al-qiyamatul kubra wal qiyamatus, ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat kecil diantaranya adalah kematian, bencana, Nah, al-qiyamah itu artinya getaran. Ya, saking getarnya luar biasa, menggetarkan hati. Kalau sanak keluarga kita ada yang meninggal, saking menggetarkan sampai meneteskan air. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja ketika mengalami al-qiyamatus sughra, salah satu wafatnya yang paling menyedihkan buat dirinya adalah wafat putranya beliau yang bernama Ibrahim. Beliau menangis, beliau bersedih, dan itu manusia. Akan tetapi al-qiyamatul kubra, kiamat besar, itu adalah ujung dari akhir. Maka disebut hari akhir karena setelah itu tidak ada hari lagi. Ya, karena hari akhir, lalu kemudian hari itu, setelah itu tidak ada hari lah. Dimulai dari tandanya yang paling besarnya adalah matahari terbit dari barat. Pripun nih matahari kuali. Ya, saya pernah bermimpi waktu masih sekolah, matahari terbit dari barat. Itu menunjukkan kekacauan waktu. Nah, kan waktu kita berdasarkan matahari, matahari, bulan. Matahari terbit dari barat, kekacauan planet, alam semesta. Nah, kekacauan itu menyebabkan juga kekacauan waktu, dan itu adalah hari terakhir. Lalu kemudian yang kedua, Allah menciptakan hari akhir karena keadilan seadil-adilnya di dunia itu seringkali tidak didapatkan. Ya, ada koruptor, korupsinya berapa? 300 triliun. Hukumannya berapa? Naudzubillah. Ya, hukumannya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ngopo niku? Kok bisa seperti itu gitu? Ya?
Bahkan mungkin saja ada koruptor, ada penjahat, sampai dia meninggal tidak pernah dipenjara. Ada nggak? Oh, ada banyak. Ya, padahal yang sudah diambil haknya, dia sudah mengambil hak orang banyak, tapi sampai mati tidak pernah dipenjara. Atau sebaliknya, bukankah banyak orang baik, ya, orang yang dermawan, orang yang mudah membantu orang lain, tapi terkadang hidupnya sulit, hidupnya mungkin terbatas dari sisi ekonomi, sampai dia meninggal, seolah-olah kebaikannya itu tidak berbalas, seolah-olah. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mungkin pernah saya sampaikan di pertemuan pertama bahwa di Jogja ini saya sudah jalan 3 bulan kurang lebih tinggal di Jogja. Jadi sejak 2009, jadi saya sekolah di Jogja itu di Mu'alimin Muhammadiyah, ya, di Ma'had, di Pondok Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah, 6 tahun, sejak 97 sampai 2003. Lalu kemudian melanjutkan sekolah di Universitas Islam Indonesia. Ambil itu tadi ekonomi akuntansi. Lalu kemudian sempat ambil profesi akuntan di Universitas Gadjah Mada. Lalu kemudian 2009 kembali ke Depok. Lalu kemudian 2018 saya ambil S2. Itu jaraknya panjang, 2009 ke 2018, 9 tahun. Karena mungkin kadang-kadang menjadi aktivis itu, aktivis ya termasuk aktivis di Muhammadiyah, itu seringkali terlupa dan terasa nikmat menjadi aktivis sehingga kadang lupa melanjutkan pendidikan gitu. Lalu kemudian kembali lagi 2025 di Jogja untuk melanjutkan studi S3, dan saya tinggal di Kauman di Yogyakarta. Ya, di kota nih Bapak-bapak. Nah, kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu sempat diminta mengisi di salah satu langgar. Ya, langgar namanya Langgar Makmur. Ya, Langgar Makmur di Kauman. Setelah mengisi saya ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Dengan siapa? Dengan para tokoh-tokoh yang kemudian mungkin saja leluhur-leluhur mereka itu menjadi bagian dari pendahulu-pendahulu Muhammadiyah. Kiai Dahlan, kemudian murid-muridnya Kiai Sangidu, Kiai Fakhruddin, Kiai Hajib dan lain sebagainya. Nah, diceritakan satu kali pernah dikumpulkan cucu-cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dikumpulkan, ngobrol-ngobrol, lalu kemudian ditanya apa yang ditinggalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada kalian. Allah, mboten ono nopo-nopo. Warisan ya nggak ada. Coba. Itu. Kiai Dahlan adalah saudagar kaya. Bahkan termasuk saudagar terkaya, pengusaha batik terkaya di Kauman. Dikonfirmasi, nopo dikonfirmasi sih? Terbukti ketika saya keliling-keliling Kauman, itu memang ada orang-orang yang di masa lalu sebagai saudagar batik kaya, rumahnya besar-besar. Bagus-bagus. Tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai saudagar kaya, rumahnya ya cuma itu, Langgar Kidul. Langgar Kiai Dahlan, cuma itu. Dan tidak ada satupun yang diwariskan oleh Kiai Dahlan kepada keluarganya. Yang diwariskan oleh Kiai Dahlan kepada keluarganya adalah ilmu. Yang diwariskan Kiai Dahlan kepada keluarganya adalah Muhammadiyah. Bahkan Nyai Ahmad Dahlan ketika sakit, Kiai Dahlan sudah wafat, Nyai Ahmad Dahlan sakit, dirawat di PKU Muhammadiyah. Lalu kemudian disebutkan Nyai Ahmad Dahlan ini nggak usah bayar, nggak perlu bayar, boten sah bayar, boten saya. Aduh, saya ingin sekali bisa belajar. Ya, boten sah bayar. Menahui Kiai Haji Ahmad Dahlan niku pendiri Muhammadiyah, pendiri PKU Muhammadiyah. Tapi apa jawabannya Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan
tidak mau, saya harus bayar. Saya harus bayar. Kalau saya gratis, maka keturunan-keturunan saya akan meminta gratis juga kepada PKU Muhammadiyah. Maka kemudian diceritakan di situ Nyai Ahmad Dahlan itu menjual giwang. Giwang nopo? Anting-anting. Anting-anting terakhirnya itu dijual untuk membayar. Nah itu kehidupannya sangat bersahaja Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, sangat bersahaja, sangat ya mungkin orang-orang menganggapnya miskin, dianggapnya miskin, tapi menjadi kaya dan makmur ketika di akhirat. Maka begitu Pak. Kemarin saya ikut perkuliahan, dosennya, karena kuliahnya sambil online juga, dosennya kebetulan dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, mengajar, bercerita, sehingga sampai pada satu kesimpulan. Kalau pengen jadi orang kaya, tapi orang kaya sendiri, maka bukan Muhammadiyah tempatnya. Karena kalau di Muhammadiyah yang besar adalah Muhammadiyahnya, bukan pribadinya. Maka siapa saja yang ingin kaya lewat Muhammadiyah pasti tersingkir dengan sendirinya. Karena pendahulunya Muhammadiyah hidup bersahaja demi menegakkan Islam melalui Muhammadiyah. Maka mungkin saja ketika di dunia kita tidak langsung mendapatkan secara spontan, langsung. Ya kadang-kadang kita berbuat baik, kok sikap orang lain malah mengecewakan. Wes dikei macem-macem ya, kok malah sikapnya seperti itu. Misalnya begitu. Ya begitulah dunia. Maka Allah menciptakan akhirat, karena di akhirat nanti ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Siapa saja yang beramal soleh di dunia, maka Allah akan balas di akhirat. Siapa saja orang yang melakukan keburukan di dunia, maka Allah pun akan balas di akhirat. Allah menciptakan akhirat karena dunia bukan tempat kita menuntut keadilan seadil-adilnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah sekalipun, maka dia akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biji dzarrah itu banyak yang menafsirkan biji sawi, Kayak nopo mboten, saya belum pernah lihat biji sawi seperti apa. Kecil sawi. Artinya itu kan bahasa kiasan. Artinya sekecil apapun amalan kita pasti akan dibalas. Demikian juga sekecil apapun kalau itu buruk, itu pasti akan ada balasan. Meskipun bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu lebih besar kasih sayangnya daripada hukuman atau murkanya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita melakukan kebaikan, akan melakukan kebaikan, baru berniat. Baru berniat melakukan kebaikan, ternyata tidak sempat dilakukan itu kebaikan. Sudah dapat pahala belum? Dapat pahala. Ketika kebaikan itu dilakukan, lalu apa imbalannya? Dilipat gandakan menjadi 10 sampai dengan 700 kali lipat. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana asyru amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin. Setiap amal anak Adam. Kita kan anak Adam semua, Ada anak yang lain. Anaknya setiap amal anak Adam yang beriman itu dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, kasih sayang Allah luar biasa. Coba perhatikan perbuatan buruk. Kita berencana, berniat untuk melakukan perbuatan buruk. Apa contohnya perbuatan buruk, Pak? Bu?
Hah? Apa? Kok mau nyolong? Nyolong apa? Nyolong pitik telo. Mau nyolong telo. Mau nyolong telo. Mau nyolong telo. Ketika berangkat dalam perjalanan ketemu sahabat. Ditanya mau kemana, kan nggak mungkin menjawab mau nyolong telo. Mau ke apa silaturahim. Akhirnya ketemu teman ngobrol-ngobrol, ternyata lupa dengan mau nyolong telo. Terus ternyata kembali ke rumah. Nah itu dicatat nggak keburukan? Tidak dicatat sebagai keburukan. Coba perhatikan, pemurah sekali Allah. Namun ketika telo dicolong, ya, telo dicuri, maka menyolong telo, menyuri telo, itu dosanya dinilai siji. Kecuali nanti dihitung dua kalau perbuatan keburukannya dilakukan di bulan haram. Kecuali dilakukan di bulan haram. Ada 4 bulan haram, apa saja? Boten. Nanti cari di Google, PR nanti saya tanyakan lagi di pertemuan nanti mungkin. Dihubungi Pak Gianto, saya tanyakan bahwa Bapak Ibu sudah hafal 4 bulan haram. Begitu. Nah, itu pemurahnya Allah. Maka keadilan Allah Subhanahu wa taala itu dimulai ketika kita semua masuk ke alam kubur atau masuk ke alam barzakh. Kapan itu Bapak Ibu kita masuk ke alam kubur, alam barzakh? Sesok. Nek sabun? Sabun tekan ngendi? Nanti saatnya itu tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui. Ya, apa itu namanya? Kematian, al-maut. Ya, dalam Al-Quran itu kematian itu disebutkan menjadi 3 atau 4 hal. Yang pertama al-maut. Apa al-maut? Mata yamutu artinya ruh dan jasad berpisah. Ya. Yang kedua wafat. Al-maut qul innaka mayyitun wa innahum mayyitun gitu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati, mereka pun akan mati. Mati itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu, jasad dan ruh berpisah. Kemudian yang kedua wafat. Tawaffani musliman alhiqni bisalihin. Apa wafat artinya? Wafat itu artinya sempurna. Apa sempurna? Yang sempurna hidupnya di dunia sejak lahir sampai wafat itu artinya. Yang ketiga rujuk. Ya, rujuk ini boten habis cerai terus rujuk aja. Rujuk itu roja ayarji'u artinya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah. Yang keempat, ajal. Apa tuh ajal? Ajal itu artinya batas. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai batasnya, maka tidak ada yang kemudian mendahului ataupun mengakhirkannya. Ya, maka dilarang kalau orang yang sudah sampai ajal batasnya, lalu kemudian kita berkata, coba tadi kita bawa ke rumah sakit yang lain, mungkin masih hidup. Coba ketemunya dokter yang ini bukan dokter yang itu, mungkin masih hidup. Nah itu boten pareng mengucapkan hal demikian.
kematian. Karena itu adalah ajal dan bagian dari kita beriman pada takdir. Nah. Lalu di mana itu letaknya ketika ruh dan jasad berpisah? Jasad niku niki nampak terlihat jasad kita nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, nih bapak-bapak yang jenggotnya putih-putih. Rambutnya putih meskipun ditutupi peci. Coba dibuka. Demikian juga ibu-ibu, banyak nggak ubannya? Banyak, alhamdulillah ngaku. Itu namanya jasad. Ya. Ataupun yang masih remaja-remaja, belum kelihatan rambut putihnya, kulitnya masih kencang, belum keriput. Nah, itu jasad. Nah, ketika meninggal, ketika wafat, ketika rujuk, ketika ajal itu semuanya tidak memilih berdasarkan keriput, putih, ompong. Ya, tidak pernah memilih itu. Ya, karena ada juga yang baru lahir sudah wafat. Bahkan di dalam kandungan wafat. Tapi ada juga yang masih balita wafat, batita wafat, remaja wafat, muda wafat, tua apa meneh. Ya, atau juga sampai dengan hari ini masih banyak yang hidup. Ya, kita kan masih dibiarkan hidup, masih dipelihara oleh Allah. Maka ini adalah jasad. Ketika wafat, ketika meninggal itu jasad dan ruh kita berpisah. Kita kan semua punya ruh, Di mana ruhnya? Ayo. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini saya bawa buku Kuliah Akidah Islam, karangannya Profesor Yunahar Ilyas. Beliau ketua PP Muhammadiyah tapi sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Buku ini banyak digunakan di kampus-kampus. Beliau mengutip Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ruh itu bisa kita rasakan paling mudah mendeteksinya, mengetahuinya kalau tidur lalu bermimpi. Nah, yang bermimpi itu adalah ruhnya bermimpi, jasadnya ikut merasakan. Ya, pernah tidak bahwa bapak ibu-ibu bermimpi tiba-tiba ada yang ngantarkan uang 300 triliun? $300 terus ya, contohnya ganti 1.000 triliun. Yang katanya ada indikasi korupsi di Pertamina. Hampir 1.000 triliun kan, Masya Allah, Indonesia ini kenapa gitu ya? Itu memang Pak, Bu, Indonesia kalau tanpa korupsi, tanpa koruptor, itu katanya ada penelitian tahun 2014, Indonesia kalau tanpa korupsi, terutama korupsi pertambangan, ya, pertambangan itu yang ambil dari perut bumi, batu bara, nikel, minyak bumi. Kalau tidak ada korupsi, Indonesia tidak ada kebocoran, kata Pak Prabowo gitu ya. Mana bocor gitu. Nah, itu kalau ada yang bocor, nggak ada yang korupsi. Setiap kita per kepala kita tiap bulan dapat uang cuma-cuma 20 juta dari negara. Beripun niku, nek tiap bulan entok 20 yuta. Mesti wajahnya bahagia semua di sini. Ya? Tidak ada wajah-wajah susah seperti ini. Orang maco. Waduh, nanti kalau semua orang punya 20 juta, lalu singkong siapa yang menanam? Telo siapa yang menanam? Ya enggak. Tetap ya, nanti mungkin 20 juta ada, tapi cara menanamnya berbeda.
Beda mungkin. Wah, telonya telo nopo ya? Telo California. Bukan hanya pepaya California, tapi telo California. Mungkin ini ya. Itu katanya gitu Bu, Pak. Ya? Kalau nggak ada korupsi, Indonesia itu tiap kita dapat 20 juta cuma-cuma dari negara. Ya, Masya Allah. Ternyata Indonesia kita kaya banget ya. Tapi gara-gara korupsi, tiap kita akhirnya dianggap punya hutang berapa? Udah nyebut 50 juta per kepala. Naudzubillah. Belum lagi kereta cepat, ya? Yang lagi rame, wush! Mumet kadang-kadang, Pak, Bu, wes lah, nggak usah pikir jauh-jauh, pikirkan Gading wae ya. Nah, kita pikir Gading, gimana Gading menjadi berdaya, menjadi mandiri dengan kekuatan ekonomi, kekuatan kebersamaan kita. Sehingga dengan cara-cara seperti ini saja sebenarnya kita sudah bahagia. Ya, kembali lagi. Ini sampai jam pitun, Jeng. Lah di situ kurang 2 menit. Kok di sini lewat 5 menit? Saya percepat ya. Mohon maaf mungkin mengganggu Bapak Ibu-ibu ya. Nanti kalau terlalu lama mungkin Bapak Ibu-ibu sudah punya agenda lain. Apa Pak Bu agendanya? Nyawa aja. Nah, alam kubur, alam barzah, jasad itu keadaannya macam-macam. Mungkin kalau yang kita muslim normal, itu kan jenazah yang wafat diurus kan dengan 4 tahapan. Yang pertama, jasad itu dimandikan, kemudian dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dikuburkan. Di mana dikuburkan? Di makam, di perkuburan. Tapi jasad itu ternyata bukan cuma yang ada di kuburan, di pemakaman itu. Bukankah ada juga orang yang meninggal di lautan, tenggelam, jasadnya mungkin dimakan ikan hiu, ya kan? Atau bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar berita ada pesawat Adam Air, ya bukan pesawatnya Nabi Adam, ini Adam Air jatuh di lautan, pesawatnya hancur beserta dengan penumpangnya hancur berkeping-keping. Bahkan naudzubillah, waktu evakuasi, waktu proses ingin menolong, itu kan berceceran, isi perutnya macam-macam, Nah yang demikian itu kan mungkin saja sudah hilang kemana-mana dan tidak dikuburkan. Atau orang-orang yang tidak Islam dikremasi, ya, dibakar, dikremasi, lalu kemudian dikumpulkan dalam satu tempat lalu dibuang ke laut. Atau juga ada yang ditanam di gua-gua tanah Toraja, iya kan? Ya, ada yang ditanam. Atau mungkin saja ada yang masih di kamar jenazah di rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosari, iya kan? Apakah kemudian orang-orang itu tidak mengalami alam kubur, alam barzah? Mengalami, karena alam kubur, alam barzah bukanlah di pemakaman, bukanlah di perkuburan. Kalau semuanya harus di pemakaman, di kuburan, lalu gimana dengan Fir'aun? Fir'aun gimana? Oh, diawetkan. Meninggalnya di laut, ditemukan. Sampai dengan sekarang jasadnya masih utuh. Masa Fir'aun nggak mengalami alam kubur, alam barzah? Tidak adil dong. Nah, gitu kan? Maka alam kubur, alam barzah itu bukan di perkuburan, tapi makna alam kubur barzah itu dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jahadumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 disebutkan sampai kepada mereka kematian. Lalu kemudian mereka berkata, ini mereka di sini adalah orang-orang kafir. Mereka berkata, qala rabbirji'un, ya Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia.
Orang-orang kafir ketika sudah mati, ya sekarang yang udah mati itu, yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang sudah sampai ajalnya, mereka minta dikembalikan ke dunia. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha. Yang demikian itu kamu itu cuma basa-basi saja. Kenapa basa-basi? Karena kalau kalian orang-orang kafir yang sekarang sudah mati dikembalikan ke dunia, kembali kepada kekafiran. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah. Barzah itu adalah batas, dinding, tempat yang membatasi antara dunia dan akhirat. Sampai kapan kita ada di alam kubur, alam barzah nanti ketika mati, ketika meninggal? Sampai hari kebangkitan. Itu namanya barzah. Di mana itu letaknya? Alam gaib. Ya, alam antara dunia dan akhirat. Orang yang masuk di alam kubur, alam barzah, tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa langsung pergi ke akhirat. Meskipun atas kehendak Allah, ada beberapa orang yang meninggal, yang wafat, bisa menyaksikan apa yang ia tinggalkan di dunia, dan bisa menyaksikan apa yang ia akan peroleh di akhirat. Ketika meninggal, yang suami meninggal, maka suami bisa menyaksikan istrinya yang masih di dunia. Atau sebaliknya, suami yang meninggal, terbalik. Istri yang meninggal, lalu kemudian suaminya masih hidup, istrinya bisa menyaksikan suaminya. Sudah nikah lagi apa belum? Misalnya begitu. Katanya kan kalau perempuan rata-rata itu lebih tahan dibandingkan laki-laki. Menyaksikan emak-emak bisa menyaksikan keturunannya dan seterusnya. Ya, juga demikian bisa menyaksikan apa yang akan dia peroleh di akhirat meskipun belum sampai di akhirat. Itulah kenapa ada yang disebut dengan nikmat kubur atau nikmat barzah, ada yang disebut dengan azab kubur atau azab barzah. Di antara yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang masuk di alam kubur atau alam barzah ketika dia beriman, maka Allah perlihatkan tiap pagi dan petang surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang beriman, tiap pagi dan petang itu diperlihatkan, dipertontonkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Qayyim tadi menyebutkan orang di alam kubur, alam barzah, perumpamaannya, ilustrasinya seperti kita tidur lalu bermimpi. Bukankah kalau mimpinya baik seolah-olah kita ikut merasakan? Kalau yang ngantarkan uang 1000 triliun, bukankah kadang-kadang jasad kita ikut tersenyum pas lagi tidur? Iya kan? Hehehe. Alhamdulillah dapat uang 1000 triliun gitu. Ya kan? Pernah kan kita merasakan begitu? Ya, terutama disaksikan sama yang tidak tidur. Wah, jangan sampai nih bapak ibu-ibu lagi pengajian tidur lalu mimpinya mimpi buruk. Atau kemudian mimpi buruk. Bukankah ada yang mimpi buruk lalu kemudian menangis? Benar kan? Iya. Maka demikianlah pula di alam kubur, alam barzah. Meskipun jasad dan roh kita berpisah, masih tersambung roh dan jasad. Meskipun yang ketika di alam kubur, alam barzah kita hanya dipertontonkan surga, maka surga itu sudah terasa nikmat bagi kita. Meskipun belum masuk surga, apalagi masuk surganya. Itulah kenapa kalau kita di alam kubur, ketika kita mengantarkan orang jenazah yang di makam, kita juga mendoakan diantaranya agar kemudian berharap kuburnya, barzahnya kal raudhah min riyadil, seperti taman surga. Baru di taman, belum masuk. Istilahnya kalau di rumah baru sampai taman, belum masuk rumahnya. Maka demikian pula kalau disebutkan di dalam Al-Quran, ini terakhir bapak ibu-ibu, ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-Mu'min juga ayat 45 sampai dengan 46. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul adab.
Dan Fir'aun bersama dengan kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghadawa wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun tiap pagi dan petang. Fir'aunnya ada di museum, tapi tiap hari dipertontonkan neraka. Kalau pagi dipertontonkan neraka, maka tersiksa sampai dengan sore. Sore dipertontonkan neraka, tersiksa sampai pagi. Itulah kenapa dalam hadits yang lain ada juga orang yang wafat, dia beriman, disuruh tidur oleh Allah. Tidur nyenyak. Bukankah kalau tidur nyenyak itu nikmat? Lalu kemudian kita bangun, sepertinya baru sebentar tidur. Maka demikian juga nanti ketika di hari kebangkitan ada yang menyatakan begitu. Sepertinya baru kemarin wafat, kok sudah bangun lagi. Tapi sebaliknya kalau dia kufur, sebutannya celakalah saya. Naudzubillah. Mudah-mudahan nanti alam kubur, alam barzah kita ini kal raudhah min riyadil jannah. Yang dipertontonkan kepada kita adalah surga Allah, bukan neraka Allah. Maka isi dunia kita dengan amalan-amalan terbaik. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Jangan tinggalkan dunia. Naudzubillah ya, naudzubillah. Jangan tinggalkan dunia, tapi isi dunia. Tinggalkan dunia maksudnya pergi gitu, Pak. Nang gading wong ora beres kabeh. Enggak, wah saya pergi menyendiri. Pergi ke gunung mana, duduk sendirian merenung gitu kan. Masuk ke gua mana gitu kan. Guys, nanti pulang-pulang jadi nabi, repot. Maka bersama-sama melakukan kebaikan, isi dunia dengan kebaikan, karena dunia ini yang mengantarkan kita agar akhirat kita mendapatkan kemuliaan, dan dimulai dari demikian. Jazakumullah ahsanul jaza. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak-bapak kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Allahumma tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Allahumma tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.